Hari ini kita akan mencari tahu jarak aktual dari BYD Atto1. Baterai udah gue penuhin sampai 100%, trip A udah gue riset sampai 0 km, dan sekarang estimasi jarak tempuhnya di 291 km. Padahal tadi sebelum gue nyalain AC, itu di sini 310 sekian deh. Begitu nyalain AC langsung turun ke 291. Nah, berarti jarak tempuh ini sudah dinamis ya, sudah dynamic. Karena kalau dia statis kan nggak akan berubah pas nyalain AC. Dia berarti dinamis, ngebaca dari beban ininya nih, beban listrik mobilnya dan lain-lain. Ya udah, sekarang gue mau pakai jalan-jalan dulu, ngevlog berapa hari, nanti akan gue update lagi setelah baterainya sudah tiris. Kopi dulu guys. Tadi gue menempuh jarak 3,2 kilo dari rumah ke tempat kopi. Udah berkurang 1% baterainya. Jarak tempuh estimasi sisanya di 287. Update guys, ini udah jam setengah 8. Jarak yang udah gue tempuh di 12,8 kilo. Baterai di 93%. Tapi tadi di baterai 97%, mobil ini ada nyala selama 1 jam, nggak bergerak. Karena gue pasang dashcam. Jadi tadi start lagi dari 94%. Pada saat diam 1 jam ada pemakaian baterai sekitar 3%. Kalau dikonversi ke kilometer, 3% itu bisa buat nempuh jarak sekitar 6-7 kilo. Hari kedua guys. Sekarang baterai sudah di 83%. Total tripnya udah 37,5 km. Kira-kira bisa dapat berapa ya ini jarak aktualnya ya? Kalau dari kalkulasi dan pengalaman gue sih kayaknya jarak aktualnya di kisaran 220-230 km ya. Dengan catatan unit gue ini sekali lagi adalah BYD Atto1 tipe dynamic ya. Kapasitas baterainya kan lebih kecil dibanding yang tipe premium. Sebelumnya juga gue mau infokan sebelum lupa, kalau mode berkendaranya gue selalu stay di normal, regenerative brakingnya di standard aja, bukan yang agresif banget. Kemudian untuk gaya berkendaranya, gas remnya itu senormalnya, selayaknya kita berkendara di dalam kota aja. Saat lagi pengen ngegas, gue gas. Stop and go ya stop and go. Jadi nggak gue irit-irit banget gitu, nggak sengaja gue irit-irit pelan-pelanin banget. Jadi misalkan nih lagi pengen santai, gue santai, tapi pada saat ada kalanya mau ngegas ya gue gas juga. Nah, harapannya itu akan memberikan hasil yang lebih aktual ya, yang lebih rasional, lebih objektif gitu loh, selayaknya kita pakai mobil pada umumnya. Cajur. Yap, kita belusukan dulu guys. Lagi iseng-iseng survei rumah aja sih buat investment. Cuman lagi ini aja, angan-angan aja guys, sambil gue ngajak kalian jalan-jalan pakai si Atto ini, jalan-jalan virtual. Gue ajak belusukan sambil kita mau cari tahu juga kan nanti dengan rute-rute kayak gini tuh jarak aktualnya bisa sesuai yang diklaim nggak gitu. Jadi nggak cuman ngelewatin rute-rute yang dalam kota yang jalanannya bagus aja gitu. Ini ya, ini juga di other side of Serpong loh. Kita masih di area yang nempelan sama BSD yang baru loh, BSD Sinarmas. Jadi ibaratnya kayak tetanggaan tapi dengan wajah yang lain nih. Tiba-tiba berubah jalan. Oh, nih ntar gue kasih lihat kalian ya. Tiba-tiba jalanannya berubah. Kalau kamu make up malah lewatin jalanan kayak gini juga ya? Ada ya? Sering? Sering, kadang lebih kecil lagi jalanan. Buset. Malah kayaknya bakalan lebih jago kamu nyetirnya dibanding aku ntar. Waduh, sakit amat ini. Pernah subuh-subuh lewatin jalanan gini, Wuh, terus kiri kanan pohon semua. kacau. Terus makin jalan makin sempit, gila. Wah, berarti mental kamu juga loh, sebagai wanita lumayan nih badak juga berarti ya. Nggak mau, kan namanya kerjaan. Ada resto. Iya. Ih, lumayan juga loh, ada resto-resto hijau gitu. Kayak tempat wisata ya. Farmnya gitu ceritanya. Panjang aja, kurang jauh kayaknya mainnya. Bukan sebenarnya bukan kurang jauh sih. Kalau main jauh pas aku juga sebagai driver online kan jauh. Cuman nggak terbiasa aja kadang-kadang.
Kan kita udah maksudnya kayak tempat-tempat kayak tadi, kita kan nggak nyari-nyari aja. Oh, Tempat makan yang agak jauh gitu kan kita udah males duluan. iya. Iyalah, kita udah terlanjur nyaman gitu loh. Aku kan pernah nganter penumpang sampai ke pelosok kalau dilihat di maps tuh udah pinggirnya laut udah. Hah? Terus area-area belusukan kayak tempat truk-truk parkir doang. Terus jemputnya memang supir truk. Itu udah ngeri banget. Ibaratnya kayak daerah industri. Makanya sebenarnya kalau mental sih pasti udah teruji ya. Cuman kadang-kadang kita udah terbiasa nyaman di swasta, punya jalanan, jadi kadang-kadang suka males nih ketemu jalanan kayak gini. Iya, kalau udah bawaan jalan gini tuh udah deg-degan aja. Iya. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir Jakarta aja hampir semuanya kayak gini jalanannya. Oke guys, kita sampai ke ini ya, jalanan kampung Cicayur namanya. Jadi nanti hasil jarak aktualnya ini akan lebih real time gitu loh. Nggak cuman lewatin jalanan-jalanan yang mulus dalam kota yang udah well developed gitu. Tapi gue ajak ke belusukan gini juga. Sambil memang tadi tuh gue ada urusan sedikit lah, memang ada rencana gitu. Waduh jalanannya lumayan ketar-ketir juga nih guys. Gasruk kagak ya? Waduh. Mohon maaf. Ya. Ini kalau naik sedan sih. Wah. Kan jadi jalan BSD yang gede. Iya makanya nih penasaran tembusnya di mana? The other side of In 200 meters, Ini. turn left. BSD. Yang aku bingung tuh kenapa sih? Nah, ini udah mulai jalanan ramai nih. Di manakah kita tembusnya? Jalan apa? Pemandangan. Pisau. In 600 meters, turn right. Sambil aku udah tahu tuh. Berapa menit tadi kita? Cuman 10 menitan lah ya dari rumah sampai jalanan gede. 15 menit. 15 menit. Ya oke lah. Nah ini tahu-tahu tembus ke jalanan BSD nih. Iya. Oh iya bener. Tadi kita dari Turn right. Oh yang tadi. Oh Yang tadi ada kita boneka keluar Mario dari itu. kanan ke sana. Jadi kita muter looping gitu. Sekarang Sama kita di tembus BSD. lagi. Oke. Oh iya tadi kita situ ya. Iya, mantap. Dan pembangunan BSD masih ke sana arahnya. Oke, cocok lah. Itu sih buat investment menurut aku sih ini ya. Continue for 9 kilometers. Tuh guys, tahu-tahu kita disambut sama jalanan BSD. Mari kita lihat seberapa beda. Tara. Langsung berubah coy, kayak ke dunia lain. Iya, BSD tuh developer ini sih, berintegritas kalau aku bilang. Dia bikin jalanannya dulu. Oh, aksesnya dulu dibagusin, baru deh dia bikin pemukiman, terus ruko juga dia bikinnya ada konsepnya. Tuh kayak gini ke jalanan kampungnya aja dirapiin. BSD baru ya, ini BSD Sinarmas kan ini yang pegang ya. Iya. Markanya jelas, di persimpangan ada rambu-rambu stop. Ya persis kayak itulah, mau di apply ke dari negara maju gitu ya. Trafficnya mau di apply ke sini. Kita tuh harus ngerem dulu sebenarnya kalau di negara maju. Ada rambu stop gitu kita harus ngerem. Itu namanya kalau nggak salah 7 seconds rule. Kita harus berhenti dulu 7 detik. Pastiin aman. Dan yang aku inget, yang dari jalur kanan itu harus diutamakan. Kendaraan dari kanan. Ya logiknya kan dia di tengah ya soalnya. Iya. Kan dia yang melintang. Dia lagi melintang kan. Kalau yang dari kiri kan dia istilahnya safe di situ. Ya. Ada jalurnya sendiri. Iya bener. Nah kalau kita dari lurus kan memang kita jalur utama harus diutamakan, tapi kita harus situasional juga. Kalau orang udah terlanjur di tengah melintang, kita
tetap ngotot begitu kan, ya wah salam. Cuman ini bahayanya gini nih guys. Nih kalau gue mau apply 7 seconds rule di rambu stop gini, gue bisa ditabrak dari belakang. Belakang pasti nggak siap kalau di sini. Jadi ya gue cukup melambat aja lah. Belok kiri hanya untuk putar balik. Oh, putar baliknya diintuin ke kolong tuh. Mantap lah emang BSD. Kalau lewat jalanan BSD rasanya kayak nggak jauh, padahal jauh. Iya, karena jalanannya bagus sama lurus. Berasanya tuh kayak deket aja. Iya. Kalau ke BSD tuh kayak udah ayo kemana aja kok juga ayo. Iya, Kayak padahal deket setelah aja. dilewatin jauh Aduh, juga ya. jauh. Update hari ketiga, sekarang jarak tempuh udah di 115,6 km, baterai di 55%. Gue lagi on the way ambil dokumen-dokumen berkas si Ato ini. Akhirnya setelah 1 bulan menunggu, ready juga guys. Update guys, hari terakhir pengetesan jarak aktual BYD Atto One. Gue udah menempuh 203 km dari semenjak baterai 100%. Sekarang cuma sisa 18%. Estimasi jarak tempuh sisanya tinggal 44 kilo. Oke, sampailah di penghujung acara pencarian jarak tempuh aktualnya BYD Atto One. Sekarang gue udah memakai daya baterai dari 100 sampai sisa 16%. Nah, berarti ada pemakaian 84%. Dan jarak yang bisa ditempuh itu 206,5 km. Tapi dengan catatan, kemarin itu gue ada sempat nyalain mobil ini 1 jam nggak berjalan dan itu berkurang sekitar 4%. Nah berarti untuk mencari secara fair, kita tambahin dulu nih 16% tambah 4% kemarin. Jadi pemakaian untuk 206,5 km itu memakai daya baterai 80%. Sekarang kita cari ininya ya, per 1%-nya itu bisa nempuh berapa kilo berarti. Nah 206,5 kita bagi 80%. Kita bisa menempuh jarak 2,58 kilo per 1% baterai BYD Atto One yang tipe dynamic. Kapasitas baterainya itu di 30,08 kilowatt hour ya. Klaimnya bisa nempuh jarak sekitar 300 km dengan metode pengetesan NEDC. Berarti aktualnya ada deviasi sekitar 15-20%. Ya gue nggak habisin sampai 0 karena gue mencari jarak aktual selayaknya kita pakai mobil seperti biasa ya. Kan jarang atau hampir kayaknya nggak mungkin deh kita pakai mobil listrik di hari-hari biasa bener-bener sampai 0% sampai rumah pas gitu ya baru ngecas, kayaknya nggak mungkin deh. Rata-rata orang pasti minimal di 30% aja pulang ke rumah pasti udah ngecas. Dan bahkan memang disarankan jangan memakai baterai mobil listrik itu sampai di bawah 20%. Berarti dengan daya 100%, jarak aktual yang bisa kalian tempuh dengan BYD Atto One tipe dynamic ini itu di kisaran 200 km aja. Kalau aktualnya sampai 0%, berarti kita bisa cari itu bisa di sekitar 250-an kilometer. Dan sebagai informasi tambahan, gue ini mengetes tidak diirit-irit ya. Jadi pada saat gue pengen ngegas, gue gas. Kalau enggak ya enggak, gue santai-santai gitu kan. Terus mode berkendaranya juga normal terus, nggak diubah ke eco mode atau kadang-kadang ngerubah ke sport mode juga nggak. Dia konstan di normal. Kemudian regenerative brakingnya gue set ke standard feedback, bukan yang high feedback. Jadi gue mengutamakan kenyamanan di metode pengetesan ini ya. Nggak yang mengutamakan keiritan gitu, harus irit seirit-iritnya. Ya nggak. Selayaknya kita pakai mobil pada hari-hari lah gitu. Jadi kalian tahu, rute yang gue lewatin juga nggak ada rute tol dari kemarin. Seperti yang gue update, gue cuman warawiri sekitaran Gading Serpong dalam kota. Sampai bahkan gue bawa belusukan ke gang-gang sempit. Jadi kalau mungkin kalian berkendara dengan eco mode, bener-bener ngirit banget, mungkin deviasinya akan menjadi semakin minim. Rasa-rasanya mungkin ya bisa jarak tempuh aktualnya itu bisa mencapai 270 kali ya. Atau bahkan mungkin ada yang 280 km. Dan bahkan gue pernah nonton juga ada yang pernah sampai share sebenarnya bisa di atas 300 km loh. Bahkan melebihi yang udah diklaim. Nah, gue jujur bingung dah tuh gimana cara berkendaranya, gue bingung banget. Yang jelas sih, gue mengetes dengan senormalnya kita pakai mobil hari-hari aja. Dan pengetesan ini adalah pengetesan iseng-iseng aja, bukan pengetesan ilmiah yang buat
apa ya, buat penelitian banget enggak. Pokoknya gue cuman ini aja, sharing-sharing aja. Disclaimer, hasil mungkin bisa berbeda gue dengan yang lain, karena kan pasti ada perbedaan rute yang dilewatin, perbedaan gaya berkendara, dan lain-lain. Jadi segitu aja yang bisa gue share. Kesimpulannya, kita pakai BYD Atto One yang tipe dynamic dengan kapasitas baterai 30,08 kWh. Itu bisa menempuh jarak sekitar 200 km dari 100% sampai ke 20%. Itu adalah pemakaian normal untuk kita sehari-hari. Nah, coba ya kita iseng, kita bandingkan kalau kita pakai mobil bensin. Berarti kan ketahuan tuh jarak tempuh 200 km. Dengan tenaga seperti ini dan kenyamanan seperti ini, gue kayaknya nggak fair kalau dibandingkan dengan konsumsi BBM-nya LCGC, apalagi yang manual. Coba kita bandingkan dengan konsumsi BBM mobil-mobil yang lebih bertenaga lah. 1300 sampai 1500 cc dan transmisinya matic. Rata-rata dalam kota, gue udah hitung beberapa kali gue ganti mobil. Mobilnya itu sama, hatchback 1500, hatchback 1300. Rata-rata tuh 1:10. 1:11. Paling bagusnya tuh. Kita ambil 1:10 aja. Berarti kalau untuk menempuh jarak 200 km, kita menghabiskan 20 liter bensin. Kita kalikan bensin yang berkualitas itu minimal kan paling murah 13.000. Untuk minggu ini, gue kalau pakai mobil bensin, gue menghabiskan biaya 260.000 ongkos jalan. Sedangkan kalau ngecas si BYD Atto One di rumah, 30 kWh kita kalikan 1.700. Gue cuma menghabiskan 51.000. Jadi bensin 260.000, sedangkan pakai listrik 51.000. Ada pengiritan biaya sekitar 5 kali lipatnya guys. Terakhir gue juga pengen share ya, banyak kali yang nanya kalau misalkan baterai mobil listrik dicas sampai 100% tuh bisa tahan berapa hari kok. Itu menurut gue pertanyaan yang salah ya, karena parameter untuk mengukur baterai mobil listrik tuh bukan dari hari, tapi dari jarak tempuh. Itu juga berlaku ke mobil bensin juga. Kalian kalau mau cari keiritan mobil bensin ya jangan cari dari berapa hari kalian pakai baru isi bensin, tapi carilah dari jarak tempuh. Karena kalau sehari-hari kalian cuman warawiri nganterin anak sekolah doang, otomatis baterai dari 100% itu bisa-bisa seminggu sampai seminggu setengah kali baru ngecas. Apalagi kalau pakai mobil bensin ya mungkin kalian bisa seminggu sekali kali baru isi bensin. Sedangkan kalau ternyata kalian warawirinya jauh, setiap hari harus bolak-balik ke Gading Serpong, Jakarta Pusat, Gading Serpong, Jakarta Pusat, bisa-bisa setiap 3 hari mesti ngecas atau isi bensin. Jadi sekali lagi, keiritan atau parameter mencari irit apa enggaknya itu bukan dari hari, tapi dari jarak yang kalian tempuh. Jangan sampai salah ya guys. Karena gue cukup sering denger orang sharingnya tuh salah. Bilangnya gue pakai mobil ini tuh irit banget cuy. 1 minggu cuma sekali isi bensinnya. 200.000 doang. Ternyata begitu ditelusuri, ya dipakainya cuma dari rumah ke Indomaret. Indomaret depan gang. Paling jauh nganterin anak sekolah terus pulang lagi. Ya iyalah. Udah pasti irit kalau kayak gitu parameternya. Bahkan kalau kayak gitu mungkin lu 200.000 pakai mobil listrik bisa ke bulan kali. Kasarnya kan gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau mengukur keiritan sebuah mobil, mau listrik atau bensin, jangan dari waktu, tapi parameternya adalah jarak tempuh. Kalian bagilah pemakaian baterai dibagi jarak tempuh mungkin. Atau kalau kalian pakai mobil bensin, ya kalian cari itu konsumsi BBM mobil bensin kalian 1 banding berapa. Kemudian baru dibagi nanti jarak tempuhnya berapa, bagilah ke perbandingan konsumsi BBM-nya. Jadi kalian tahu tuh per minggu bisa ngabisin berapa duit. Oke, sekian dulu sharing gua hari ini. Semoga membantu, semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang nonton. Disclaimer sekali lagi, video ini gua buat untuk entertainment semata, bukan data ilmiah yang pasti dan lain-lain. Karena hasil bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, karena pasti ada perbedaan rute yang dilewatin sama perbedaan gaya berkendara. Ini adalah versi gua. Dan sekarang coba, gimana kalau versi kalian? Coba sharing-sharing di kolom komentar ya guys. Dan akhir kata, thank you for watching. See you in the next video. Bye.